Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan kembali di renungan Gema atau gerakan membaca Alkitab, di mana kita bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, saat ini juga ajar kami untuk bisa berdiam diri di hadapan Engkau, untuk merenungkan firman-Mu, di mana banyak sekali distraction yang ada di sekitar kami. Mohon pimpinan Engkau supaya kami bisa fokus dan mengerti isi dari firman Tuhan hari ini, sehingga kebenaran firman-Mu mengajarkan dan menegur kami, sehingga kami bisa lebih mengenal isi hati Engkau. Kami serahkan waktu saat teduh kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tema renungan Gema hari ini mengenai doa mengubah segala sesuatu yang terambil dari 2 Raja-Raja 6. Saudara bisa membaca Alkitab saudara untuk membaca secara keseluruhan, dan saya akan membacakannya hanya dari ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Ayat yang ke-14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Bacaan Alkitab hari ini membahas kondisi di mana bangsa Aram sedang berperang melawan bangsa Israel. Raja Aram murka karena setiap siasat penghadangannya itu selalu gagal untuk membunuh Raja Israel. Hal itu terjadi berkali-kali, ada pada pasal 6 ayat 8 hingga 11. Ia mengira bahwa ada pegawainya yang berkhianat untuk membocorkan semua siasatnya. Salah satu pegawainya memberitahukan bahwa sebenarnya Elisa lah yang membocorkan semua rencana penghadangnya itu. Raja Aram yang murka itu memerintahkan seluruh tentaranya beserta kuda dan keretanya untuk menangkap Nabi Elisa. Saat bangun, pelayan Nabi Elisa kaget melihat banyak tentara yang mengepung mereka. Ketika dia melaporkan situasi genting itu kepada majikannya, Nabi Elisa malah tidak panik. Malah dia berkata kepada pelayannya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Itu ada di ayat 15-16. Lalu dia berdoa agar Tuhan membuka mata bujangnya, sehingga bujangnya itu bisa melihat bahwa gunung tempat mereka tinggal itu dikelilingi oleh kuda dan kereta berapi. Dengan cara yang ajaib,
Tuhan melepaskan Elisa dari kepungan tentara Aram. Di dalam ayat 17, 18, dan 20, tertulis bahwa setiap Elisa mendengar kabar dan melihat musuh ingin menyerang mereka, Elisa selalu berdoa mohon pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Ketika mendengar kisah ini, mengingatkan saya tentang apa yang harus kita lakukan saat permasalahan datang melanda. Memang pada saat ini bukan seperti pasukan tentara yang datang mengepung kita. Tetapi kehidupan kita ini permasalahanlah yang selalu menekan kita. Apakah saudara-saudara saat ini sedang gelisah, takut, atau panik? Apalagi saat permasalahan datang bertubi-tubi. Atau di saat ini, di pandemi ini, kita menjadi merasa putus asa, bosan karena tidak bisa kemana-mana. Para pelajar juga bosan untuk mengikuti kelas online. Para pekerja tidak bisa mencari pekerjaan. Bisnis juga tidak berjalan dengan lancar. Mari saudara-saudara, kita jangan putus asa. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada Tuhan yang memperhatikan dan menjaga kita. Dia yang akan menolong kita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31 berbicara dan mengingatkan kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Percayakah saudara? Ketakutan kita muncul bila kita tidak membawa masalah itu kepada Tuhan di dalam doa. Bawalah setiap masalah hidup kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Kata-kata ini mengingatkan saya pada satu lagu, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Dengan lirik awalnya, saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuan, mengecewakan perasaanku, kita sudah tidak mampu. Tetapi ketika aku berdiam diri mencari Tuhan, doa orang benar bila berdoa dengan yakin besar kuasanya. Berdoa dengan iman, tiada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Dalam setiap keadaan, jika kita membawa masalah kita ke hadapan Tuhan dan berdoa, ingat saudara-saudara, doa bisa mengubah segala sesuatu. Mari kita masuk dalam doa. Ambil waktu di mana kita bisa berdiam diri sejenak dari kesibukan sehari-hari, menikmati waktu dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini melalui kisah Nabi Elisa. Kami diingatkan berdoa dengan iman dan sungguh-sungguh percaya karena doa orang benar sangatlah besar kuasanya dan mengubah segala sesuatu. Setiap apapun itu permasalahannya, saat kami putus asa, kecewa, tidak berdaya, kami bisa membawa semua masalah itu kepada Engkau saja. Karena hanya Engkaulah yang sanggup menolong kami. Khususnya di masa pandemi ini, banyak orang-orang atau saudara-saudara kami yang mengalami begitu banyak pencobaan, kesedihan, sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang terus berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak terjatuh tergeletak. Engkau yang topang kami Tuhan. Engkau yang juga hapuskan virus ini di bumi ini sehingga kehidupan kembali normal. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan esok hari ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita terus berdoa dan memohon pada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Demikian saat teduh hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.